Temen kamu sopan banget. Bener cuma teman aja, tanya Nia setelah Yuda pergi. Ih, ibu apaan sih? Ucap Luna mengajak Nia masuk. Tapi bener juga kata ibu. Di sekolah dia kelihatan urakan, tapi ternyata kalau sama orang tua sopan, batin Luna. Sesampainya di kamar, Luna pun segera mandi dan menyusul ke meja makan. Dari mana kamu tadi, Lun? Tanya Irfan. Tadi di sekolah bantu teman ngerjain tugas ya, ucap Luna. Pacarnya ya, anaknya ganteng dan sopan loh, sahut Nia tiba-tiba. Ibu dibilangin bukan pacar, ucap Luna malu. Lain kali kalau pulang telat, kabarin rumah biar gak kepikiran, ucap Irfan. Iya ya, ucap Luna. Di sisi lain, Yuda sudah sampai rumah dengan keadaan lapar dan lelah. Dia pun membuka pintu dengan pelan. Di ruang tamu tidak ada siapa-siapa yang menyambutnya pulang, berbeda dengan Luna. Pengen deh pulang ada yang nyambut, ada yang nanyain kenapa pulang telat, gumam Yuda. Dia memang kurang perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Saat dia berjalan menuju kamarnya melewati ruang makan, dia melihat piring pecah. Ini pastilah papa mama lagi, batinnya. Orang tua Yuda memang sering bertengkar. Meski hidup Yuda tak cukupi segala kebutuhannya, tapi orang tuanya tak pernah bisa sehari tanpa cekcok. Itulah kekurangan keluarganya. Karena dia sudah sangat lelah, dia tak menghiraukan suara adu mulut dari kamar orang tuanya dan langsung masuk kamar. Tapi suara mereka tetap terdengar sampai kamarnya. Kamu gak usah pura-pura lagi, aku udah tahu. Teman-teman aku udah banyak yang lihat kalau kamu sering jalan sama guru Yuda, teriak Isti. Yang Isti maksud di sini adalah Bu Siska. Itu kenapa Yuda tidak suka dengan Bu Siska. Papa gak ada apa-apa sama dia, Ma, ucap Indra. Aku udah capek, Pa, ucap Isti. Karena suara itu terlalu mengganggu Yuda, dia pun masuk ke kamar orang tuanya yang terbuka sedikit dan menengahi pertengkaran itu. Kalian gak capek berantem terus? Aku capek dengernya. Kalian egois, gak mikirin perasaan aku, ucap Yuda. Aku kangen sama mama yang dulu, sayang dan perhatian sama aku. Aku gak suka mama ikut-ikutan kerja, ucap Yuda. Dengar kata Yuda, Ma, ucap Indra ikut bicara. Papa juga, stop selingkuhin mama, ucap Yuda yang membuat Indra marah dan menampar pipinya. Begini jadinya kalau anak dididik sama ibu kayak kamu. Lihat, kamu lebih mementingkan kerjaan, jadi anak kamu kurang ajar kayak gini, ucap Indra menyalahkan Isti. Jangan cuma aku yang kamu salahin, itu juga tugas kamu, ucap Isti. Pertengkaran itu pun mulai lagi. Yuda pun pergi ke kamarnya setelah mendapat tamparan itu dan tak dipedulikan oleh mamanya. Di kamar, Yuda meninju kaca yang ada di kamarnya. Dia marah ke dirinya sendiri. Kenapa sih orang tua aku beda sama yang lain? Teriaknya. Dia terduduk di lantai kamarnya dengan tangan bersimbah darah. Rasa sakit di tangannya masih belum seberapa dibandingkan sakit hati yang dia rasakan. Paginya, saat terbangun, dia melihat kamar yang begitu berantakan.
Sebelum tidur, dia sempat membalut tangannya dengan kain yang ada di kamarnya. Dia pun bangun dari lantai karena semalam tertidur di sana, dan segera bersiap-siap berangkat. Di sekolah, banyak siswa-siswi yang berlarian di koridor menuju kelas Luna. Luna dan Lily yang melihatnya pun heran. "Ada apa sih? Kok pada lari ke kelas kita?" tanya Luna ke Lily. "Nggak tahu juga," ucap Lily. Ada apa sih kok pada lari?" tanya Lily pada salah satu siswi yang lewat. "Itu pada lihat jendela yang rusak di kelas kalian," jelasnya. "Jendela rusak? Kemarin waktu kita pulang belum ada kan, Lun?" tanya Lily, yang tak tahu penyebab jendela rusak itu adalah ulah Luna dan Yuda. Di depan kelas udah ada kepala sekolah dan murid-murid. "Siapa yang tanggung jawab soal ini?" tanya Pak Budi ke Pak Denny. "Kemarin waktu saya tinggal masih baik-baik aja kok, Pak," ucap Pak Denny. Luna yang melihatnya pun takut karena tidak punya uang untuk ganti rugi. "Terus ini ulah siapa?" tanya Pak Budi. "Saya," ucap Yuda muncul dari balik kerumunan. Semua orang pun menatap Yuda yang menghampiri Pak Budi. "Yuda, kenapa kamu rusak jendela ini?" tanya Pak Budi. "Kemarin saya terkunci di dalam kelas sama Luna, Pak. Karena jendela ini hanya terbuka sedikit, saya merusaknya," jelas Yuda. Semua yang berada di sana pun terkejut mendengar penjelasan Yuda, terutama Yumna. "Yuda, Luna, kalian ke ruangan Bapak tunggu," perintah Pak Budi berlalu dari kerumunan. Setelah Pak Budi pergi, Luna pun menatap Yuda. "Kenapa pakai nyebut namaku segala sih?" protes Luna. "Kan kemarin kita bersama," ucap Yuda. "Udah, gak usah protes, ayo buruan," ucap Yuda menarik tangan Luna. Mereka pun pergi ke ruang Pak Budi melewati kelas Yumna. Yumna yang melihatnya pun marah sebab dia dulu suka dengan Yuda. "Dasar ganjen," gerutu Yumna. "Sabar, nanti kita kasih pelajaran sama si Kupi Kapu," ucap Gia. "Iya bener," saut Gia. Sekembalinya Luna dari ruang Pak Budi, gosip bertebaran di antara murid-murid. "Dasar anak gak bener. Ngapain sih dia berduaan sama Yuda di sekolah?" bisik salah satu temannya. "Udah pastilah begituan. Tadi juga pasti diskors sama Pak Budi," timbal sebelahnya. "Jangan dengerin omongan mereka. Kamu tadi diapain Pak Budi?" tanya Lily. Luna yang duduk langsung berdiri sambil menggebrak meja. "Aku kemarin ngerjain tugas bareng Yuda, jadi gak usah ngomong yang aneh-aneh," ucapnya lalu kembali duduk. "Aku gak diapa-apain Pak Budi." Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jangan lewatkan part selanjutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Nantikan kelanjutan ceritanya ya. Bye.